kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Frederick Tangkau melaksanakan reses terakhir di tahun 2022. Reses tersebut dilaksanakan di Kelurahan Pakowa, Kecamatan Waneya, Kota Manado. Dalam reses tersebut Frederick Tangkau menyerap aspirasi yang paling terbaru di antaranya, terkait selokan yang tersumbat, ada juga terkait usulan agar di setiap wilayah rawan banjir, diharuskan agar pemerintah menyediakan pelatihan terkait penyelamatan masyarakat. Beberapa waktu yang lalu, terjadi salah satu warga Waneya yang meninggal akibat terseret banjir, sehingga para warga takut untuk menolong korban tersebut, diakibatkan tidak ada APD atau alat pelindung diri, dan juga keluhan masyarakat terkait PDAM yang semakin mahal. Salah satu masyarakat yang hadir dalam reses, menyampaikan, bahwa biasanya kami membayar hanya Rp100.000, sampai Rp150.000, tapi sekarang kami membayar ke PDAM mencapai Rp400 sampai Rp500.000. Kami berharap kepada pemerintah untuk bisa mengkaji kembali, agar masyarakat tidak kewalahan dalam pembayaran air bersih di PDAM. Seperti apa penyampaian masyarakat berikut cuplikannya. Biasa itu sampah kalau yang lalu-lalu biar hari Minggu dong angka, hari Sabtu le dong angka. Ini kalau tiap hari Sabtu dong bilang Senin boleh buang. Kalau kong ada anyer nanti mau buang hari Minggu kata bang mau angka. Kalau ada anyer ikan sampai busuk di patorang baru nanti buang hari Minggu. Itu dorang larang sih mau buang itu hari Sabtu. Yang tahu di apa nanti diangkat hari Minggu. Kedua kamu bertanya tentang PAM tapi nggak ada kamu tuh PAM. Di kita Tampak biasa kita bayar cuma 70.000 sampai 80.000. Sekarang paling kurang 300, 400 ada. Itu kita sampai ngadu ke sana. Orang cuma bilang ya Pak Suganti DP orang mau bertagih. Jadi dulu kata dia mungkin ngoni cuma bayar pak dia, jadi nyak jelas dia bilang sedangkan baku dapatnya enggak, apalagi bayar. Jadi kita cuma itu siapa tahu Bapak Didi boleh itu kita waktu sama-sama kita pergi mengadu, kita baku dapat dengan penatua Sami Bungo. Dia bilang dia biasa 100 lebih, ini 500 lebih. Nah, tapi bilang kurang sama dengan kita. Jadi mungkin cuman itu dari kita. Kamu apa? Kita berpikir bahwa sebenarnya dia mungkin bisa selamat kalau pada waktu itu di setiap jembatan itu diperlengkapi dengan minimal ada pelampung atau benang. Karena waktu dia pas orang jaga di Waneya apa dia sudah lihat orang nggak bisa pegang apa karena arus kuat dengan ada pelampung. Kalau ada pelampung mungkin ada yang akan berani balompa begitu. Jadi yang pertama menjadi usulan di sini mungkin di titik-titik yang bisa ditaruh pelampung kalau mungkin ada kejadian banjir atau apa ada yang hanyut itu bisa ada yang bisa membantu. Terus kemudian di lingkungan sekitar situ minimal ada satu dua orang yang diberikan pelatihan khusus untuk kayak penyelamatan begitu, kayak tagana begitu atau apa ya, bersama Basarnas begitu dong. Orang bisa membantu karena waktu pencarian kemarin kan orang anak lorong itu banyak sekali ada iko. Cuman orang tidak ada pelindung diri begitu. Kalau musuh batu anyur dari atas mbak anyur kalau dong dari orang jago batu semua, cuman yang tidak ada pelindung diri. Mungkin itu bisa menjadi saran usulan dari kami. Kemudian yang kedua, ini di rumah Pak, 3 kali air naik, padahal orang di atas, gitu. Padahal orang tempat rumah di atas, cuma di batas lingkungan 5 sini, lingkungan 4. Tempat rumah di atas, air naik dari got belakang. Nah, itu dua kali itu taprop sampah. Jadi pas hujan keras itu mungkin dari atas itu tuh sampah mengalir ke bawah, taprop air naik. Kita tidak tahu apakah cara mungkin penyampaian kepada masyarakat ataupun yang kita bilang di atas, orang tahu di atas mana karena ini aliran kan dia DP got dari atas, kemudian dia pergi orang ke bawah situ. Nah akhirnya pun malam itu ketika orang mau cepat-cepat, orangnya mungkin mau angkat ditaruh di rumah tuh, orang si aja udah di bawah. Banyak sekali itu sampah, orang si terus dekat kuala di bawah begitu. Karena orang sendiri tidak bisa mendapatkan solusi kalau orang mau kumpul tuh sampah, orang bisa sendiri begitu. Mungkin bisa disampaikan juga ke masyarakat bagaimana
terkait pengelolaan sampah. Mungkin tadi sudah disampaikan. Nah, apakah mungkin bisa jadi seperti yang disampaikan tadi di lingkungan satu, karena mungkin orang minta mau buang di mana, lontar jadi pinggir, ujang bagi, ciri di got, anyur, taprop di got, masuk ke kual, begitu dong. Jadi merugikan orang lain. Mungkin PAM ini lebih meningkat. Nah, nanti ini jadi bahan saya untuk saya sampaikan ke dinas terkait tentunya. Nah, memang kalau range-nya biasa 100.000, konsulnya 3.000 apa 5.000, nah ini perlu dipertanyakan. Nah, biasanya kan ada hitungannya per rumah tangga, itu sudah ada standarnya per rumah tangga kubikasi. Setiap rumah tangga itu dilihat, satu rumah tangga ada biasanya 5 anggota keluarga. Nah, dalam 5 anggota keluarga ini sudah ada standar kubikasi untuk berapa yang dipakai. Apakah itu cuci piring, cuci baju, mandi. Nah, itu ada standarnya. Nah, nanti ini masukan baik sekali, nanti kita akan koordinasi dengan dinas terkait, PDAM tentunya. Nah, ini memang PDAM sama PT Air masih kita kalau tidak informasi akan digabung ini, tapi kita masih tahu informasi dulu seperti apa operasionalnya, kemudian retribusi atau pembayaran air ini seperti apa. Terima kasih. Kemudian juga menyangkut pengangkutan sampah. Nah, ini saya akan tanyakan juga ke lurah. Ya, betul. Kalau hari Sabtu sudah angkut, Minggu juga, ini Sabtu dan Minggu ini sampah so bau tentunya kan, so ndak enak di tetangga-tetangga, di masyarakat di sekitar situ kan, di tampung-tampung situ toh. Apalagi saya lihat di lingkungan satu di daerah kantor lurah situ kan, orang lewat-lewat, banyak kenal lewat. Nah, saya kira ini perlu perbaikan pengelolaan sampah di tingkat kelurahan ataupun di lingkungan tentunya. Nah, memang yang lalu biasanya tampung itu baru diangkut oleh truk pengangkut sampah kan ini. Tapi kalau memang dia tak lewat 1 hari, nah ini sebenarnya tidak boleh, karena mengganggu tentunya kenyamanan masyarakat yang ada di sekitar situ maupun yang lalu lalang situ. Nah, kalau bau, nah enak toh. Nah, ini jadi perhatian tentunya bagi pemerintah khusus Kelurahan Pakua ataupun terkait dengan yang mengangkut sampah, baik mulai dari motor sampah, truk sampah, yang jadwalnya ini perlu diperbaiki. Kalaupun memang hari Sabtu informasi memang so boleh ya, ini boleh buang sampah setiap hari Sabtu. Nah, ini perlu nanti kita akan. Jadi hari Minggu baru boleh. Hari Minggu sore baru angkat sampah. Nah, mungkin Ketua, tanggapan dari ketua. Iya, jadi terkait aspirasi dalam reses saya hari ini, memang ada masukan yang baik sekali dari masyarakat terkait di daerah sungai agar disediakan sarananya seperti halnya pelampung atau karet. Nah, ini saya kira ini baik sekali untuk masukan supaya ada warga yang hanyut atau apa, itu mereka bisa pergunakan ini. Mungkin di tempat titik-titik tertentu. Nah, di sungai-sungai ada kan jembatan-jembatan kecil. Nah, mungkin itu di situ. Nah, saya kira ini masukan yang baik sekali. Nanti saya pikir saya akan koordinasi dengan pihak instansi terkait, apakah BNPB dan instansi lainnya, yang supaya ini bisa tentunya juga membantu masyarakat yang ada di pesisir sungai, yang ada di dekat sungai, sekitar sungai. Nah, saya kira ini sangat membantu, selain tentunya ada sosialisasi terkait dengan keberadaan sungai, kemudian supaya tidak terjadi banjir, buang sampah, menjaga lingkungan dan sebagainya. Ini usulan yang baik sekali, ada menyiapkan pelampung atau karet di titik-titik tertentu untuk menjaga supaya setiap ada yang hanyut bisa menggunakan itu. Hanya memang perlu dikaji, perlu dipertimbangkan terkait mau taruh itu jam berapa atau bagaimana, itu perlu nanti dibicarakan dengan instansi terkait. Apakah ini penting atau seperti apa prosesnya. Nah, ini akan kita sampaikan ke Dewan dan juga akan sampaikan instansi sebagai pokir saya. Untuk PDAM yang
jadi mahal? Nah, ini juga yang saya kira ini masukan yang sekali dari masyarakat terkait biasa bayar 100, kemudian so 300, so 500. Nah, ini saya nanti akan menyampaikan sebagai pokir saya, ini ada apa ini? Apakah memang ada kenaikan ataukah memang ini secara sepihak menaikkan iuran atau pembayaran air. Nah, ini perlu nanti kita akan koordinasi hearing dengan instansi PDAM atau PT Air seperti apa iuran yang disampaikan. Kan menurut saya ini ada standar-standar rumah tangga untuk pembayaran air, berapa kubik setiap rumah tangga dan pembayarannya berapa, itu saya kira ada standarnya gitu. Dan kalau kondisi sekarang dari warga bil 100.000 membayar 300 sampai 500.000, ini menurut saya juga seharusnya nggak masuk akal ini, nggak masuk di akal ini. Air cuma mungkin cuma paling tinggi 5 keluarga, kok bisa sampai 500. Nah, ini perlu ditinjau lagi, perlu akan kita ke lokasi ke tempat keluarga, baru kita akan ke undang PDAM untuk mengecek, memeriksa dan mencari tahu seperti apa, apakah benar. Kalaupun ini terjadi ada permainan pengelungan, nah ini sangat miris, saya kira ini perlu diperbaiki aparat atau staf-staf atau yang mengatur tentang pembayaran iuran air PAM tentunya. Saya kira demikian. Selain itu juga banyak masyarakat juga di sini dalam aspirasi membutuhkan tentunya lampu penerang karena ada lampu yang sudah mati dan sebagainya, dan ada beberapa titik. Nah, ini jadi aspirasi saya. Termasuk juga tentunya saluran-saluran air yang perlu diperbaiki karena ada yang sudah rusak, ada yang tersumbat karena rusaknya dimensi beton struktur daripada saluran. Nah, ini nanti menjadi bahan masukan saya untuk saya sampaikan kepada instansi terkait, yaitu Dinas Perkim ataupun PUPR. Saya kira ini yang menjadi masukan aspirasi saya, dan ini sangat saya senang mendapatkan aspirasi ini. Banyak tadi pertanyaan-pertanyaan, dan saya kira memang masyarakat sekarang sudah lebih peka terhadap program-program pemerintah sekarang, dan kepada kami sebagai wakil rakyat mereka untuk bagaimana kami memperjuangkan aspirasi mereka. Saya kira demikian. Chandra Mata Sulut Headline News melaporkan dari Sulawesi Utara.